Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini kami dari tim Kodi Muda dengan saya Nova Kan Wahib dan dengan NIM 1030523000009 bersama rekan saya. Saya Hanfi Madudin dengan NIM 1030523000105. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang merupakan progres tugas besar kedua dari mata kuliah analisis deret waktu dengan judul Analisis Struktur Deret Waktu dan Pemodelan ARIMA pada Indeks Kualitas Udara di Jakarta. Baik, selanjutnya. Pendahuluannya adalah bahwasanya kami melihat WHO telah menyebutkan pada tahun 2024 konsentrasi PM2,5 di Indonesia meningkat 10 kali lipat. Kemudian Air Quality Index merupakan acuan skala untuk melihat ukuran terukur dari tingkat polusi udara. Dan yang ketiga adanya ACF dan PACF yang nantinya akan membantu sebagai alat untuk identifikasi pola temporal deret waktu yang kemudian nanti akan kami kembangkan dengan metode Box-Jenkins untuk menemukan pemodelan ARIMA yang tepat dan eh, setidaknya paling optimal seperti itu. Selanjutnya, di sini ada beberapa teori yang akan digunakan. Yang pertama ada autocorrelation function dengan rumus dari ACF-nya seperti yang tertera. Ada Roka, nilai autokorelasi pada leg ke K. Kemudian ada eh, data T, nilai delete waktu pada waktu T, kemudian waktu lag sebelumnya, dan sebagainya. Dan di sampingnya ada partial auto correlation function. Jadi, eh, kalau PACF itu tidak melihat kondisi lag-lag yang dilewati. Kalau ACF misal lag 100 maka akan dihitung dicari kondisi ketika lag 1, 2 sampai lag 100 itu akan didapatkan pengaruhnya. Sedangkan PHCF dia tidak mengambil itu, dia langsung hubungan data sekarang dengan lag 100 seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ada AKIK Information Criterion di mana di sini adalah merupakan metode evaluasi yang akan digunakan untuk mencari model eh, dari kombinasi model yang kita miliki nanti. Kita akan menggunakan AKIK Information Criterion untuk menemukan model mana yang paling dapat digunakan atau paling layak untuk dipertahankan. Nah, di sini juga ada metode Box-Jenskin yang telah saya jelaskan sebelumnya. Bahwasanya metode Box-Jenskin merupakan metode yang sistematif dalam analisis deret waktu yang digunakan dalam membangun model peramalan ARIMA yang kemudian bisa dipecah sesuai kebutuhan. Metode ini dikembangkan oleh George E. P. Box dan Graham M. Jenkins dengan 4 tahapan utama dari metode ini. Yang pertama nanti ada identifikasi model dengan kita memiliki ACF dan PACF, kemudian nanti estimasi parameter, masuk ke diagnostik atau validasi model, dan juga ada tahapan forecasting. Baik, selanjutnya. Di sini ada metode penelitian yang akan kami gunakan. Yang pertama ada data preparation, yang berisi adalah load data set, kemudian ada split data training dan testing, visualisasi, time series plot. Kemudian tahapan kedua ada uji stasionaritas dengan menggunakan dua uji nanti. Ada uji stasionaritas variansi dengan box jocks dan juga satunya uji stasionaritas min dengan augmented Digivaler test. Dan juga nanti akan dilakukan differencing jika ternyata datanya itu belum stasioner dan akan dilakukan transformasi ketika ternyata juga transformasi box jobnya belum diterima. Nah, yang ketiga ada identifikasi model yang sudah masuk ke deretan metode Box-Jenskin dengan menggunakan ACF dan BACF kita bisa menemukan PDQ-nya dari ACF BACF itu sendiri, kemudian akan dipilih model terbaik dengan dengan AKIG Information Criterion dan juga ada estimasi parameter dan maksimum likelihood. Nah, yang selanjutnya kita punya validasi atau diagnostik model dengan menggunakan uji kelayakan model Lejeune Box dan juga uji normalitas sisaan dengan Shapiro-Wilk. Dan yang terakhir kita akan forecasting data ujinya, kemudian kita akan inverse transformasi datanya, dan juga kita akan evaluasi akurasinya dengan root mean squared error. Baik, selanjutnya.
Di sini ada data preparation. Kita melihat, oh ternyata data kita merupakan data indeks kualitas udara dengan beberapa variabel yang ada di dalamnya. Ada PM2.5, PM10, SO2, O3, dan lainnya yang telah dimuat dari sumber data sekunder yang kita miliki. Nah, dari sini akhirnya kita menentukan sepertinya variabel yang cukup cocok itu adalah variabel-variabel yang SO2, CO, kemudian ada O3 dan juga NO2 seperti dilihat di tabel. Baik, selanjutnya di sini kita melakukan time series analysis plot ya dengan menggunakan eh, kita plotting dulu kita lihat bagaimana distribusi datanya misal O3 dari tanggal 1 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024. Terlihat di sini eh, ada deret waktu dari O3 itu sendiri. Kemudian di data CO juga seperti itu dan kita lihat data SO2 juga seperti itu yang polanya cukup stagnan ya, naik turunnya stabil di situ, dan juga kita melihat NO2 itu malah justru yang paling untuk interval pola datanya itu paling kecil di bawah gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kita akan melakukan uji box shot dengan beberapa variabel yang telah ditentukan tadi ada CO, O3, SO2, dan NO2. Kami menemukan adanya optimal lambda di mana untuk CO sendiri ada 0,4733, untuk O3 0,1355, SO2 0,9979, dan NO2 itu 0,2568. Nah, karena mereka belum mencapai satu ya, belum mencapai nilai satu, maka kita akan melakukan transformasi box jobs gitu, supaya data yang kita miliki sekarang sudah menjadi data yang transformasi sesuai dengan optimal lambdanya. Jadi kita nanti akan harus dilakukan transformasi box job. Nah, di sini sebelum kita melakukan uji ini, tentunya kita harus cleaning datanya. Dengan apa? Kita isi dulu missing values-nya dengan forward field dan backward field. Jadi, dua hal ini, filling missing values sebenarnya sangat dibutuhkan, namun juga terkadang ini merupakan hal yang berat gitu, karena kan forward field dan backward field dia melihat pola juga ya. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwasanya itu sudah baik atau belum. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kita melakukan uji ADF, uji stasionaritas terhadap mean, terhadap rata-rata. Nah, dari uji ini akhirnya kita menemukan bahwasanya semua variabel itu memiliki tingkat semua variabel di sini stasionaritas terhadap mean ketika di tingkat signifikasi 5%. Namun eh, untuk variabel O3 sendiri itu sudah dilakukan differencing sekali. Karena kalau belum di differencing maka belum memenuhi. Jadi kita harus melakukan differencing sebanyak satu kali. Sehingga kita melihat hasil p-value-nya seperti di samping ya, di tabel 0,001, 0,0000 sekian, kemudian 0,00 sekian, dan 0,0152 untuk NO2. Baik, selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan ACF dan BACF dengan kode yang di samping. Baik, selanjutnya. Nah, kita sekarang punya identified model gitu ya. Model yang teridentifikasi untuk geo transformat. Ini model yang akan kalian pilih gitu. Nah, di mana kita melihat dari ACF dan PACF ini sudah terlihat ya. Kalau ACF-nya ini dia turun secara eh, dia turunnya perlahan itu ya. Turunnya perlahan. Sedangkan untuk PHCF-nya sendiri terjadi penurunan tajam di leg 1, leg 2, leg 3, kemudian leg 4 dan udah masuk, sudah nggak keluar dari batas batas kepercayaan.
Jadi kita akhirnya memutuskan untuk memastikan bahwasanya ini adalah model AR. Bahwasanya model AR sendiri polanya seperti itu ya. Polanya adalah cut off terjadi di PACF-nya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini tadi O3 yang membedakan dengan sebelumnya di mana menggunakan AR, di sini menggunakan MA. Kenapa begitu? Karena di PACF-nya sendiri dia memang terlihat turunnya cukup curam gitu. Namun kami melihat juga untuk ACF-nya, di mana ACF-nya itu juga terjadi cut off, ya, jadi cut off di leg pertama, sehingga kita menggunakan ordernya P, D key-nya dengan key-nya 1. Nah, sekarang yang key-nya 2 ini kenapa kami menggunakan key-nya 2? Karena kami melihat eh karena ini kan identifikasi model ya, dan nanti akan dipilih model terbaik. Untuk itu kami menggunakan analisis secara mandiri ya untuk menemukan oh kemungkinan ada nih kaitannya order selanjutnya leg kedua gitu supaya kami menemukan pembanding untuk model tunggal yang teridentifikasi dari ACF-nya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini untuk SO2 juga terlihat adanya cut off di PACF ya. Ada di leg 1, leg 2, leg 3, kemudian dia udah masuk ke eh, sudah tidak sudah masuk ke dalam selang kepercayaan, jadi udah di dalam udah nggak bisa dianggap model lagi. Seperti CO transformat. Baik, selanjutnya. Nah, ini juga hal yang sama, adanya cut off di 1, 2, 3 di PACF-nya. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap plot ACF dan PACF, maka kami memilih model-model terbaik dari beberapa kandidat model dari masing-masing variabel. Untuk variabel yang pertama ada variabel CO yang sudah ditransformasi. eh, Kami memilih berdasarkan skor AIC-nya. Mencari skor AIC yang paling kecil. Untuk model pertama yaitu ada model A5 400 mendapatkan AIC 3727,809. Kemudian untuk model terbaik pada variabel O3 yaitu model A5 012 dengan skor AIC 2071,8274. Kemudian untuk model selanjutnya ada model A5 300 untuk variabel SO2 dengan skor AIC yang lebih tinggi dari sebelumnya yaitu 7990,3432. Kemudian untuk model terakhir ada model dari variabel NO2 dengan model 300 dengan skor AIC 3267,1864. Nah, selanjutnya setelah kami memilih model-model terbaik, kami melakukan estimasi parameter lalu kemudian kami mengujinya. Di sini pada model pertama yaitu ARIMA 300 seluruh parameter signifikan. Begitu juga dengan model berikutnya yaitu model ARIMA 400 untuk variabel CO, parameternya juga signifikan dengan ragam residual yang stabil. Kemudian untuk model ARIMA 012, koefisien MA1 yaitu minus 0,661, 0,6661 dan MA2 dengan nilai minus 0,1456 yang signifikan dan bernilai negatif. Dan nilai positif pada periode sebelumnya cenderung menurunkan perubahan konsentrasi O3 pada periode saat ini dengan ragam residual yang juga stabil. Kemudian untuk model yang terakhir ada model ARIMA 300 yang memiliki parameter yang signifikan juga dengan konstanta 40,3700. Kemudian setelah dilakukan estimasi parameter, kami melakukan uji kelayakan model berdasarkan residual dari masing-masing model. Di sini kami menggunakan uji Ewing box dengan hipotesis, yaitu untuk hipotesis nolnya residual bersifat acak atau white noise. Kemudian untuk hipotesis satu
terdapat autokorelasi pada residual. Yang mana yang diharapkan jika model layak adalah residualnya bersifat white noise. Kemudian dari hasil dari uji kelayakan model kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Di sini untuk model pertama ada model untuk variabel CO dengan LB statistik 3727,809 dengan p-value 0,4946. Yang mana eh, untuk dia itu modelnya dapat dikatakan layak. Kemudian untuk model selanjutnya ada model O3 dengan berstatistik 2071,82274 dengan p-value 0,000 berikut sama dengan dua model lainnya yaitu model SO2 dan model NO2 dengan p-value 0,000. Jadi setelah dilihat dari semua model uji dapat dilihat bahwa hanya satu model yang memenuhi syarat kelayakan berdasarkan uji ini. Tetapi bukan berarti model-model yang lainnya itu benar-benar tidak layak, namun hanya belum menangkap pola acak deret waktu dengan baik. Nah, selanjutnya ada kami melakukan uji kenormalan model. Di sini digunakan uji normalitas Shapiro dengan untuk mengidentifikasi distribusi pada residual dengan hipotesis nol yaitu data residual berdistribusi normal, kemudian H1 residual tidak berdistribusi normal. Nah, berikut kami menyajikan hasil uji kenormalan model. Di sini untuk model pertama, untuk model variabel CO, statistik yang didapatkan adalah 0,9818 dengan p-value yang sangat kecil. Sama dengan tiga model lainnya yang memiliki p-value yang sangat kecil. Yang artinya untuk semua residual dari tiap-tiap model secara statistik p-value menunjukkan bahwa sisaan tidak berdistribusi normal. Namun, alih-alih kami menyebutkan bahwa model ini tidak layak, kami akan melakukan peninjauan lebih lanjut lagi. Nah, untuk peninjauan lebih lanjut, kami melakukan analisis untuk visualisasi distribusi residual model. Yang pertama ada distribusi untuk residual model ARIMA untuk variabel SO2. Yang di sebelah kiri ada visualisasi dari histogram, yang di sebelah kanan ada visualisasi untuk QQ plot. Dari kedua visualisasi ini dapat dilihat bahwa model distribusi residual model hampir mendekati normal. Namun memang ada outlier. Jika dilihat dari QQ plot ada outlier pada buntut atau tail yang bawah dengan tail yang atas. Hal tersebut yang menyebabkan model tidak eh, lolos uji kenormalan pada uji Shapiro sebelumnya. Sama seperti model yang sebelumnya, di sini ada visualisasi dari model O3 dan distribusi juga yang eh, hampir mendekati distribusi normal, tetapi untuk QQ plotnya terdapat outlier pada bagian atas. Kemudian di sini ada model NO2 sama juga untuk distribusi residualnya hampir mendekati normal dengan terdapat outlier pada eh, tail yang atas dengan yang bawah. Nah, kemudian di sini ada model eh, untuk residual model CO transformer. Di sini dapat dilihat bahwa modelnya sangat hampir mendekati normal. Dengan di sini dari QQ plot dapat kita lihat bahwa plot untuk plot itu sangat mengikuti garis yang merah, yang artinya bahwa model memang benar-benar sangat bisa dikatakan hampir mendekati sangat hampir mendekati distribusi normal, yang merupakan distribusi yang paling baik daripada model-model sebelumnya. Hal tersebut juga selaras dengan hasil uji kelayakan yang model CO ini merupakan satu-satunya model yang layak berdasarkan uji Elgin Box. Nah, kemudian tahap yang terakhir setelah kami melakukan pengujian untuk uji kelayakan dan uji kenormalan, kami melakukan forecasting untuk data uji. Di sini kami melakukan visualisasi untuk menampilkan hasil prediksi model dengan data aktual. Data aktual sendiri adalah data uji yang dipisahkan dari data awal yang sebesar 20%.
Dari visualisasi ini didapatkan bahwa RMS yang paling rendah dimiliki oleh model ARIMA 400 eh, bernilai 6,6292 untuk memprediksi variabel CO. Sedangkan untuk variabel lainnya, model memang harus diakui belum cukup mampu untuk menangkap pola data dengan sempurna, yang ditandai dengan RMS yang di atas 10, dengan prediksi di dalam plot yang terlihat tidak membentuk. Eh, s- dari penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil membangun 4 model ARIMA PDQ yang digunakan untuk memprediksi deret waktu CO, NO2, SO2, dan O3. Dari model ini didapatkan hasil paling optimal adalah ARIMA 400 terhadap model CO. Kami juga menyarankan untuk dilakukan pengembangan penelitian ini dengan penekan model deret waktu lainnya, dengan harapan mampu menangkap pola dari waktu yang lebih baik dan optimal, terutama untuk menangkap pola-pola yang non-linear. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan penelitian kami ini dapat bermanfaat untuk kedepannya dan dapat memberikan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.